Hai guys, assalamualaikum. Selamat datang di YouTube channel aku ya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe dulu dong. Oke guys, jadi hari ini aku lagi belanja mingguan ya. Jadi ini aku beli ikan di abang-abang ikan, dan ini ada sayur-sayuran, serta aku beli ayam di Prima Food ya. Oke guys, saksikan keseruan aku hari ini ya. Oke. Jadi belanjaan yang aku sudah beli tadi, aku akan masukin ke dalam food container ya teman-teman. Jadi ini untuk tempenya aku beli gede banget ya. Jadi ini aku ukur seukuran kontainernya. Kemudian karena ini tempenya lebih panjang daripada kontainernya, jadi aku potong sedikit seperti ini supaya dia bisa masuk ke dalam wadahnya. Dan ini aku beli 2 buah tempe. Jadi tempe ini favorit keluarga aku ya teman-teman. Jadi ini tempe bisa diolah apapun, apa aja diolahnya menjadi enak. Setelah itu ini aku beli sayuran ya. Jadi ini sengaja untuk sayurannya ini aku beli banyak banget. Jadi ini aku beli adalah sawi manis. Jadi sawi manis ini enak banget kalau kita masak untuk ditumis atau kita rebus biasa aja cuman pakai garam. Kemudian kita tiriskan seperti itu. Jadi seperti lalapan ya teman-teman. Kemudian pakai sambal terasi dan tempe goreng. Aduh, enak banget itu ya. Dan juga biasanya sawi ini kalau misalnya aku makan Indomie atau mie instan gitu, aku tambahkan sayurannya itu bisa pakai sawi manis ini. Kemudian aku tambahkan juga telur biasanya. Dan ini berhubung batangnya emang kalau sawi manis itu gede-gede ya, jadi ini aku belah-belah batangnya seperti itu. Dan ini tuh aku potong-potong begini, bukan potong ya, aku belah-belah seperti ini supaya memudahkan aku kalau aku memasak jadi lebih cepat. Dan ini aku taruh di 2 wadah karena 1 wadah aja nggak cukup karena ini aku belinya banyak banget. Setelah itu ini aku juga beli brokoli. Ini biasanya brokolinya itu aku taruh di dalam freezer ya teman-teman. Jadi untuk brokoli ini lebih awet kalau aku taruh di dalam freezer. Ini udah aku potong, terus aku masukkan, kemudian aku keluarkan lagi karena ternyata dia melebihi kapasitas tempatnya ya. Jadi ini aku potong lagi. Dan kebetulan untuk wadahnya ini aku pakai bekas es krim ya. Jadi ini adalah wadah bekas es krim Milo. Jadi aku nggak buang, aku taruh untuk wadah tempat makanan seperti itu. Kemudian ini juga aku beli kembang kol. Jadi ini untuk kembang kolnya juga aku akan buang daunnya seperti ini ya teman-teman. Karena untuk daunnya itu terus terang kalau aku sih ya, ini daunnya aku nggak pakai ya. Jadi aku pakai hanya kembang kolnya aja seperti itu. Kemudian untuk kembang kol ini juga menurut aku ya, ini aku yang udah pernah aku lakuin. Ini dia juga awet banget kalau kita masukkan ke dalam freezer. Jadi dia tuh masih fresh dan tahan lama ya kalau aku masukin ke dalam freezer. Cuman bagi teman-teman yang nggak mau terlalu lama, maksudnya masaknya tuh besoknya atau lusa gitu, nggak perlu ditaruh di freezer ya, cukup taruh di chiller aja. Kemudian ini untuk kembang kolnya sengaja aku potong-potong seperti ini supaya juga kalau aku mau masak tinggal aku ambil-ambil aja. Ini biasanya aku tumis biasa atau aku kasih atau aku buat saus tiram ya. Kemudian ini juga, ini pasti favorit sejuta umat ya teman-teman. Ini adalah jengkol. Jadi jengkol ini aku beli udah seplastik seperti ini di abang-abang tukang sayur ya. Jadi ini jengkolnya tuh aku akan taruh di dalam wadah, dan ini juga sama seperti tadi, ini aku pakai wadahnya bekas es krim Milo ya. Jadi ini es krim Milo tuh menurut aku wadahnya lumayan bagus ya, karena tutupnya tuh lumayan reket banget menurut aku. Jadi ini untuk jengkolnya tuh aku belah 2 seperti ini karena aku ingin mengetahui apakah jengkolnya itu ada yang busuk atau enggak, atau ada uletnya seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau ada yang busuk atau ada uletnya, aku akan bersihkan.
Jadi ini kebetulan jengkol yang aku beli tuh alhamdulillah semuanya bagus-bagus, nggak ada yang busuk sama sekali. Dan ini aku belah-belah dua seperti ini, kemudian nanti aku akan rendam di dalam air. Setelah itu ini juga aku beli daun kemangi, sorry ya, ini bukan daun kemangi teman-teman. Jadi ini aku beli daun seledri. Biasanya kalau untuk seledri aku stok nggak terlalu banyak ya, karena dia memang jarang banget aku pakai. Dan ini aku potong-potong sesuai ukuran kontainer yang akan aku taruh. Jadi ini aku masukkan ke dalam kontainer, dan kebetulan untuk seledri ini juga aku akan masukkan ke dalam freezer supaya dia awet tahan lama ya. Kemudian untuk belanja mingguan aku, ini juga aku beli pare ya teman-teman. Jadi ini parenya sebetulnya sih kalau aku ada kontainer yang panjang, aku nggak belah-belah seperti ini. Berhubung kontainer aku itu habis, jadi aku pakai yang tinggi seperti ini. Jadi ini aku belah-belah parenya menjadi beberapa bagian supaya muat untuk aku taruh di dalam kontainernya. Nah ini kebetulan juga agak susah ya, karena nih aku akan atur sedemikian rupa supaya bisa tertutup. Karena terus terang food container aku udah lumayan habis ya, jadi udah ada beberapa barang yang udah pecah atau yang udah lama banget aku pakai, jadi udah nggak bagus plastiknya, jadi aku udah buang. Dan ini aku udah taruh di wadah seperti ini. Kemudian ini juga aku beli sayur asem. Jadi ini juga untuk sayur asemnya itu aku beli udah di plastik-plastik seperti ini. Jadi untuk sayur asem ini biasanya aku olah menjadi sayur asem atau aku olah menjadi sayur lodeh. Jadi aku pakai santan seperti itu ya teman-teman. Dan ini untuk sayur asemnya aku nggak cuci. Jadi ini aku langsung masukin ke dalam kontainer seperti ini. Dan untuk melinjonya ini aku potek-potek seperti ini, aku nggak ambil batangnya karena nggak bisa dimakan juga batangnya ya teman-teman. Jadi ini juga gunanya aku pilih-pilih seperti ini, kalau misalnya ada yang busuk atau ada yang nggak bagus, aku bisa singkirkan atau aku bisa buang. Jadi supaya sayurannya itu awet. Dan ini untuk pepayanya nih ada sebagian yang kurang bagus ya. Jadi ini aku potong, aku buang. Dan kebetulan itu juga ada item-itemnya juga. Nah seperti ini aku potong ya, aku buang. Kemudian aku taruh seperti ini. Jadi ini dia sayur asem yang favorit keluarga aku juga. Dan ini juga ada labu. Ini labunya aku beli tersendiri, berhubung kontainernya tuh nggak ada, jadi aku taruhnya campur dengan sayur asem. Dan setelah itu tadi di abang-abang aku tengok-tengok gitu ya teman-teman. Ini ada kerupuk-kerupuk gitu. Jadi ini bisa banget untuk menemani aku makan. Jadi ini adalah kerupuk mie. Jadi kerupuknya tuh kecil-kecil seperti itu. Aku taruh di wadah botol kaca ya. Kebetulan ini wadah kacanya sempit, jadi aku taruh nggak muat. Kemudian aku ganti aja ke botol yang agak, atau toples ya, sorry teman-teman, toples yang agak besaran. Jadi ini aku taruh di toples yang agak besar. Nah seperti ini. Jadi ini adalah kerupuk seperti mie gitu ya. Dan kata abang-abangnya sih ini enak. Aku juga mau coba. Dan oke teman-teman, kemudian ini juga ada beberapa bagian yang aku beli di supermarket. Ini aku beli tomat, harganya per kilonya 18.900. Ini aku beli setengah kilo lebih ya, jadi harganya 9.639. Jadi ini aku beli tomat di supermarket, jadi ini aku masukin aja ke belanja mingguan. Setelah itu ini aku beli juga bawang merah di supermarket. Ini harga per kilonya 39.900. Ini aku beli nggak nyampe 1 kilo ya. Jadi harganya 26.335 untuk bawang merahnya. Ini juga aku masukkan ke dalam belanja mingguan. Kemudian ini untuk kentangnya aku beli ini 16.000 ya. Jadi ini ada sekitar 1 kilo lebih aku beli. Kemudian ini aku beli pisang. Jadi ini adalah pisang tanduk. Aku beli satu buahnya gini. Aku beli harganya 5.000.
Jadi ini aku beli beberapa biji, ada 5 biji aku beli ya teman-teman. Jadi yang 3 itu aku beli agak matang. Nah ini yang 2-nya aku beli masih agak-agak mentah atau setengah matang ya. Jadi ini supaya makannya juga kan nggak setiap hari juga aku. Dan kemudian ini aku juga ada beli singkong. Jadi ini singkongnya aku beli 1 kilo harganya 5.000. Jadi singkong ini nanti aku bisa rebus atau aku bisa buat singkong Thailand atau mungkin bahkan aku bisa buat timus ya teman-teman. Jadi timus pakai gula merah gitu, pakai daun pisang. Wah, enak banget itu ya. Jadi ini memang banyak kita bisa buat makanan dari singkong atau mungkin juga kita bisa buat getuk ya dari singkong ini. Oke, kemudian ini adalah tempat bawang-bawangan aku ya. Jadi aku taruh di wadah seperti ini. Kebetulan ini sisa bawang merah aku memang udah tinggal sedikit banget. Dan ini bawang merah yang aku beli di supermarket aku akan taruh di keranjang aku seperti ini. Jadi aku taruh bawang merah itu di suhu ruang. Jadi aku nggak pernah taruh di kulkas ya teman-teman. Memang ada beberapa yang awet ditaruh di kulkas. Cuman aku nggak, aku ini taruh di suhu ruang. Kemudian di bawah bawang merah ini ada bawang putih. Aku juga bawang putihnya masih banyak banget. Jadi belanja mingguan aku nggak beli bawang putih. Kemudian untuk kentangnya, ini kentangnya juga aku akan taruh di suhu ruang. Jadi ini aku masukkan ke dalam keranjang bersamaan dengan bawang merah dan bawang putih seperti itu. Jadi ini adalah keranjang aku yang 3 susun atau 3 tingkat. Ini keranjang udah lama banget ya teman-teman aku punya. Jadi ini sebetulnya sih keranjang ini udah ada yang pecah ya di bagian atas, cuman aku pakai aja. Dan setelah itu ini aku beli sayur asemnya. Aku nggak tahu ya teman-teman ini harganya berapa. Kebetulan pada saat aku cek harga itu ternyata sama abang-abangnya tuh nggak dimasukin sayur asemnya. Mungkin besok atau kapan aku akan ke abang-abang sayur untuk membayar. Mungkin sih kalau menurut aku ya biasanya kalau satu kantong plastik itu sayur asam 5.000. Dan kemudian ini untuk labunya aku beli harganya 3.000. Jadi untuk labunya itu terpisah ya. Dan kemudian ini ada ayam. Ini ayam yang aku beli di Prima Food. Ini 1 kilo ya. Jadi berat 1 kilo udah dipotong 12 seperti ini. Dan ini harganya aku beli 29.500. Jadi ini murah banget ya teman-teman. Dia tuh udah yang potongan gitu jadi 12. Kemudian ini untuk tahunya aku beli 5.000. Jadi 5.000 itu aku dapat 5. Ini aku isi dengan air ya. Jadi kalau ditaruh air itu tahu lama-kelamaan dia akan lembut banget ya teman-teman. Jadi aku suka banget. Jadi ini sebelum aku masak aku beri air seperti ini. Dan ini aku taruh di 2 wadah karena ini nggak muat ya. Ini juga wadahnya bekas snack kalau nggak salah ya teman-teman. Karena memang aku kekurangan food container ya. Jadi ini bekas wadah apa aja aku taruh. Dan kemudian ini dia untuk sawi manisnya aku beli harganya itu 14.000 sebanyak itu. Kemudian ini untuk jengkolnya juga aku kasih air ya. Ini aku beli harganya 15.000. Aku nggak tahu berapa beratnya, cuman satu kantong plastik seperti itu ya teman-teman. Kalau nggak salah sih untuk jengkolnya sekitar 1/4 kilo. Kemudian ini untuk kembang kolnya, ini kembang kol aku beli harganya 12.000. Ini juga aku udah potong-potong. Dan ini untuk kemangi, bukan kemangi, seledri ini aku beli harganya 2.000. Kemudian ini untuk jahenya aku beli harganya 5.000. Ini aku akan taruh di dalam freezer ya teman-teman untuk jahe. Dan lengkuasnya juga aku taruh di dalam freezer. Jadi lengkuas juga aku beli harganya 5.000. Ini kalau ditaruh di dalam freezer tuh kuat banget dan tahan lama banget sampai kapanpun ya teman-teman. Kemudian ini untuk jeruk nipisnya juga aku akan taruh di dalam freezer. Ini aku beli harganya 13.000.
Dan ini juga untuk tomatnya, ini tomat yang aku beli di supermarket. Ini aku akan taruh di dalam freezer juga. Jadi ini tomat kuat banget kalau aku taruh di freezer. Kemudian ini juga pisang tanduknya, ini yang tadi aku beli di abang-abang tukang pisang. Jadi ini aku belinya bukan di tukang sayur ya, jadi ada khusus langganan aku, memang dia menjual pisang gitu, pisang banyak banget sama singkong biasanya. Terus kalau dia lagi jualan juga jualan kolang-kaling seperti itu. Ini kemungkinan aku mau buat pisang goreng ya. Jadi setelah itu juga ini ada tempe. Jadi tempenya tuh aku beli dua papan gitu. Jadi satu papannya aku beli 11.000 dan itu tuh super panjang dan tebel banget tempenya. Jadi untuk tempenya ini aku akan olah bermacam-macam masakan. Kemudian ini untuk parenya. Jadi untuk pare itu aku beli harganya 5.000. Kemudian ini untuk kerupuk mie-nya ini udah diplastikin ya teman-teman. Ini aku beli harganya 7.000. Jadi ini udah seplastik gitu, abang-abang sayurnya beli. Maksudnya bukan beli, maksudnya jual. Setelah itu ini aku beli brokoli aku beli harganya 11.000. Ini juga aku akan taruh di dalam freezer karena memang dia kuat dan tahan lama banget kalau aku taruh di dalam freezer. Karena ini cepat hitam ya kalau aku nggak taruh di dalam freezer, dan cepat layu seperti itu teman-teman. Kemudian ini aku beli ikan mujair, ini aku beli 1 kilonya 33.000. Ini untuk ikannya aku beli di abang-abang tukang ikan, khusus tukang ikan ya teman-teman. Jadi ini yang mujairnya ini 1 kilonya itu isi 3. Jadi aku taruh di 2 wadah. Kemudian ini juga untuk lelenya aku beli 1 kilo harganya 24.000. Ini juga isi 6. Jadi ini aku taruh di 2 wadah, jadi 3 ya teman-teman. Dan kemudian juga ini aku beli ketumbar bubuk desaku. Ini aku beli 5 bungkus atau 5 saset gini, dan satu bungkusnya itu harganya 1.000 aku beli. Kemudian ini untuk singkongnya aku beli bersamaan dengan pisang ya, jadi abang-abangnya sama yang jual. Dan ini dia yang aku beli di Prima Food. Jadi ini aku beli nugget sticky yang merek Fiesta. Ini aku beli harganya 43.000. Kemudian ini aku beli juga ikan. Jadi ini adalah ikan yang udah di fillet. Ini adalah ikan tilapia. Jadi ini aku beli harga normalnya itu 60.000. Ini lagi ada promo 20%, jadi harganya aku beli 52.000. Kebetulan aku sebetulnya tadi cari ikan dori ya. Kebetulan ikan dorinya kosong, jadi mbak-mbaknya nawarin untuk ikan tilapia ini. Katanya ini juga enak, ikannya lebih enak dari ikan dori. Dan untuk dagingnya tuh seperti ini ya teman-teman. Jadi ini tuh udah di fillet, udah nggak ada tulangnya seperti itu. Dan ini juga aku belum pernah coba. Jadi ini aku mau coba, kata mbak-mbaknya ini enak. Oke teman-teman, dan ini dia keranjang bawang-bawang aku ya. Ada bawang merah, bawang putih, dan aku taruh kentang seperti itu. Oke teman-teman, jadi ini dia belanjaan mingguan aku sayur-sayuran ya. Jadi ini adalah semuanya yang udah aku taruh atau aku masukkan ke dalam food container. Kemudian ini aku akan langsung nanti masukkan ke dalam kulkas. Oke guys, aku rasa sekian dulu video dari aku ya. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komennya. See you on my next video. Bye-bye.